penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Lantas, apa arti dalam persahabatan ini? Tak berguna. Aini, Piyama, sebentar. Obat yang mau pesan sudah ada di warung. Saat ini, Mas sedang sakit. Sudah hampir sebulan, aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami mendapatkan uang untuk membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tak pernah dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dan orang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak untuk berburu kardus, botol-botol bekas, ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang-barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan akan merusak bumi yang kita tinggal ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berguna sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, malah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya, namun upah yang kecil tak sebanding dengan resiko yang harus dihadapinya. Dalam pekerjaannya, harus menanggung banyak sekali resiko. Pakaian yang luntur atau rusak harus digantinya 2 kali lipat. Kemudian, Mama menjadi pemulung. Dalam seharinya, Mama mampu mengumpulkan 10-15 kg sampah. Tak banyak uang yang dibawanya pulang ke rumah. Sampai terkumpul, dijualnya dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan mak, ia berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Mak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita mak dahulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingat, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan mak. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Kata pepatah, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, bersekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa membeli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesana matamu harus memandang. Apa yang kau lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang engkau dan emak telah kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah itu akan menguburmu. Oh ya, aku punya sesuatu untuk kalian. Tada! Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone ini kan? Kalian curiga karena aku anak seorang pemulung? Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku dituju sebagai kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan sangat keras. Dan akhirnya, regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata begini, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat
itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian sudah percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Siap, gerak. Kiri, kanan, kiri. Nah, kalian sudah percaya? Sebentar. Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah membutuhkan 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi setiap tahunnya meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas! Panas sekali! Langit pekat! Pohon-pohon mati! Air! Di mana air? Haus! Kotor dan bau! Lihat! Kedua mata orang-orang itu memerah! Jangan! Jangan mendekat! Pergi! 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 Kenapa rambut rontok begini? Kulit saya melepuh. Kerongkongan. Tak bisa bernafas. Tolong! 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 Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang harus kulakukan dengan sampah-sampah ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka perbaiki, haluskan, daur ulang, dan jual kembali. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, waktu itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah plastik. Dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan juga hasil daur ulangnya biasa-biasa saja. Tak ada yang istimewa. Sewaktu-waktu, aku diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara untuk mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari lintingan koran bekas, tas plastik kemasan kopi, dan lampu dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus malu dan minder? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana aku. Oh ya, sudah tanggal berapa ini? 17. Mau mengizinkan ruang tamu ini untuk digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita letakkan di sudut sebelah kanan? Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Akan ku geser sedikit. Sebentar. Oh, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak terus laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang-barang bekas di warung-warung dan toko lagi. Orang-orang dengan senang hati mengantarnya kemari. Akhirnya, orang-orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk mengolah sampah plastik. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat Mak. Mak harus sembuh dah sakitnya. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobatinya lagi. Ini. Oh, teman-teman, silakan masuk. Kita akan mengolah sampah-sampah ini. Kardus bekas diletakkan di sebelah sana,
Koran-koran diletakkan di sebelah sana, sisanya kita kumpulkan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya, benar Pak. Saya Aini. Iya benar Pak. Saya dan teman-teman yang mengolah sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Baik. Saya akan usahakan. Tentu Pak. Silakan datang ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak. Terima kasih. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran kerajinan daur ulang bulan depan. Karya-karya kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Yes! Tapi, bagaimana kalau karya kita lebih buruk dari mereka? Mereka akan menertawakan kita, menganggap kita tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi. Aku baru saja mengantar Emma pergi ke berobat. Penyakit Emma membutuhkan penanganan lebih khusus. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakit Emma. Aku tak begitu sempat untuk bertanya lebih jauh. Dokter pun hanya menerangkan kapan dalam seharinya Emma harus meminum obat. Tatapan Emma mengisyaratkan ingin segera pulang. Di perjalanan pulang, Emma berbisik kepadaku. Kamu pahlawan Emma. Mataku berkaca-kaca. Aku membalas ucapan Emma. Bangga punya Emma. Karena malah pahlawan sesungguhnya. Oh ya, hari ini Lingga, Kiki, Eza berjanji untuk datang ke rumah. Mereka akan membantuku untuk mempublikasikan kerajinan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Zah, we are best friend deh. Forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baikku.